Reaksi keras atas perlakuan ISIS semakin menguat. Tidak hanya di luar negeri, tetapi di tanah air. Tidak hanya di kalangan non-muslim, tetapi juga dalam lingkungan dan kalangan muslim sendiri. Kecaman tersebut karena cara-cara yang dilakukan kelompok ISIS sudah tidak lagi mengenal cara-cara aturan dan adab dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Menurut salah satu anggota Jamaah Tabligh wilayah Jawa Barat, Ustadz Sopyan, pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan Islam hanya dapat diredam dengan tetap berpegang pada aturan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Berikut petikan wawancara berita Anda TV.net dengan Ustadz Sopyan di Kampung Bengkok, Kelurahan Cimbelet, Kecamatan Ciladap Dago, Bandung Utara, Bandung, Jawa Barat. Kait himbauan pemerintah mengenai perkembangan ISIS yang dari pernyataan pemerintah perkembangan sudah sampai ke Indonesia. Tanggapan dari Ustadz Ian sendiri seperti apa? Ya. ISIS ini malah tidak mengakui adanya para sahabat. Siapa itu Abu Bakar, Utsman, Umar, gitu. Nah, sedangkan pada saat zaman Rasulullah SAW yang pernah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW itu masyarakat yang paling baik ya di zaman itu. Masyarakat paling baik itu ya adalah kurun para sahabat. Para sahabat ini paling baik di antara zaman ya, kurunnya para sahabat. Nah itu. Sementara ISIS tidak mengakui sahabat ini. Dari hasil wacana soal ISIS kan, ISIS ini sangat dilarang. Himbauan kita kepada masyarakat umum di luar dari jamaah ini seperti apa? Nah, untuk menanggulangi ISIS maka saya mengajak teman-teman ini ya taklim, berbanyak zikir, berbanyak dakwah gitu ya. Yang namanya Rasulullah ketika bangun Masjid Nabawi, dia bikin 4 amal. Ta'limat, talum, zikir, ibadah, khidmat, pelayanan kepada masyarakat, kepada orang yang masuk masjid. Dilayani supaya apa? Supaya orang masuk masjid ini punya perasaan betah di masjid, rindu kepada masjid. Maka untuk menanggulangi hal-hal seperti tadi, dengan datangnya ISIS, dengan datangnya apa, kalau hatinya ditarbiyah dengan agama, iman udah masuk kepada seseorang, tidak akan goyah. Gitu. Kalau untuk kondisi sekarang ini, seperti kita lihat generasi sekarang ini kan sepertinya sudah mulai sedikit mengarah pada dunia barat. Hal ini kan berpotensi untuk masuknya ISIS ini semakin besar peluangnya. Untuk antisipasi sendiri seperti apa? Antisipasi sendiri ya tadi ada trik-trik ya, latihan gitu ya. Latihan memperkuat iman supaya keimanan kita makin hari makin naik, makin meningkat. Ya dengan cara apa tadi? Ya minimal 4 bulan. 4 bulan keluar fisabilillah. 4 bulan ini dari masjid ke masjid, dari setiap masjid 3 hari. Kalau 4 bulan berapa masjid? Kira-kira 40 masjid. Nah, kalau ketemu 40 masjid, kita masuk 40 masjid, kira-kira kenal dengan berapa ratus orang? Ulama berapa ratus ulama? Gitu. Kalau di satu masjid ada 3 ulama, kali 40, kita kenal ulama 120 ulama. Nah, seperti itu. Nah, dengan ya yang saya rasa ya gitu ya, yang namanya agama ini tidak ada hubungannya dengan perut, gitu. Kalau agama udah disangkut pautkan dengan perut, ya ini yang nggak akan benar, gitu. Agama ini ada hubungannya hanya dengan akhirat aja, gitu. Sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, jangan dikaitkan dengan keduniaan, gitu. Mutlak aja agama ini bagaimana diri kita ini selamat di akhirat. Nah ini akan selesai permasalahan.
Kenapa di mana-mana sekarang bencana kan gitu? Kenapa? Karena ya rusaknya umat, gitu. Kurang yakin kepada janji-janji Allah. Nah, kalau seandainya semua umat yakin kepada janji-janji Allah, maka tidak akan ada permasalahan di muka bumi ini. Dengan sholat aja semua akan selesai, gitu. Orang punya masalah, lari ke masjid, sholat, selesai masalah. Tapi satu, dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, Dari Bandung, Jawa Barat, Febri Tami Harman melaporkan.